Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas bioteknologi konvensional materi kelas 9 SMP. Nah, video ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, sekolah kejuruan farmasi terbaik di Kota Semarang bahkan di Jawa Tengah. Bioteknologi konvensional itu berbeda dengan bioteknologi modern. Nah, apa sih yang membedakan? Jadi ketika bioteknologi konvensional ini, dia memanfaatkan organisme ataupun mikroorganisme. Nah, pemanfaatan organisme atau mikroorganisme di bidang biologi itu nanti dia dilakukan secara langsung. Jadi dilakukan secara langsung. Berbeda dengan bioteknologi modern yang mikroorganisme tersebut nanti bisa dimodifikasi, misalnya dimodifikasi kromosomnya, gennya, dan lain sebagainya. Nah, dalam bioteknologi konvensional contoh-contohnya misalnya yang pertama adalah Rhizopus oligosporus atau kadang ada juga yang memakai namanya Rhizopus oryzae. Jadi bisa memakai Rhizopus oligosporus sama Rhizopus oryzae. Nah, dalam pembuatan tempe ini kita tahu bahwa semuanya sudah tahu tempe itu seperti apa. Dalam pembuatannya dia memakai ragi yang namanya ragi tempe. Nah, ragi tempe itu sebetulnya adalah spora atau mungkin ada hifanya dari Rhizopus oryzae atau oligosporus ini. Sehingga nanti terbentuk yang namanya tempe. Yang kedua ada Acetobacter silynum. Ini digunakan untuk pembuatan nata de coco. Jadi nata de coco itu dibuat dari air kelapa. Di mana air kelapa ini nanti ditambahkan bakteri yang namanya Acetobacter silynum. Kalau Rhizopus oligosporus ini adalah jamur, termasuk ke jamur. Kalau Acetobacter silynum itu adalah jenisnya bakteri. Di yang B ini dia jenisnya bakteri. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Saccharomyces cerevisiae, yaitu dalam pembuatan tape dan roti. Kebanyakan digunakan untuk pembuatan tape ini. Nah, Saccharomyces ini dia adalah jamur ya. Biasanya nanti akan ditanyakan. Jadi jamur ini kadang dikenal sebagai jamur tape, yaitu menggunakan Saccharomyces cerevisiae nama ilmiahnya. Nah, kalau untuk pembuatan roti itu sama, raginya namanya Saccharomyces cerevisiae, kemudian didiamkan beberapa saat. Jadi dalam roti ini didiamkan. Didiamkan beberapa saat, tujuannya adalah agar Saccharomyces ini mengeluarkan CO2. Ketika dari hasil respirasinya, nanti terbentuklah CO2 yang menyebabkan terjadi ketika di oven, atau ketika di mana nanti ada proses pengembangan dari roti. Sehingga roti bisa mengembang. Ada juga Penicillium aspergillus wenti. Ini enggak ya, yang Penicillium ini salah.
Aspergillus venti ini juga jamur dia. Dia digunakan dalam pembuatan kecap. Jadi kecap itu yang warna hitam, coklat sampai hitam itu adalah kedelai yang difermentasi menggunakan yang namanya Aspergillus venti ini. Pembuatan keju sama yogurt itu membutuhkan namanya Lactobacillus bulgaricus. Ketika kalian pergi ke toko makanan misalnya, kemudian kalian beli yogurt misalnya, maka nanti di bagian komposisinya mesti nanti ada yang namanya Lactobacillus bulgaricus ini. Karena memang yogurt itu dibuat dari susu yang difermentasikan dengan Lactobacillus bulgaricus ini. Berikutnya ada Penicillium sp. Nah, selain nanti digunakan untuk keju, Penicillium itu juga digunakan dalam pembuatan antibiotik. Antibiotik itu adalah dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Jadi, antibiotik yang dinamakan dengan antibiotik penisilin, namanya penisilin antibiotiknya, itu adalah obat, di mana obat itu nanti dapat digunakan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh manusia, misalnya seperti itu. Nah, digunakanlah jamur yang namanya Penicillium sp ini. Dia nanti dapat menghasilkan namanya penisilin obatnya. Pembuatan biogas. Oh ya, untuk ini ya, nata de coco ya, yang atas ini adalah nata de coco. Ini adalah contoh dari penisilin. Kemudian dalam pembuatan biogas itu bentuknya seperti ini. Jadi ada semacam lubang yang di beton misalnya. Kemudian dimasukkan dalam proses pembuatan biogas. Itu isinya lubang ini adalah kotoran ternak. Jadi dia pakai kotoran ternak. Biasanya yang digunakan kotoran ternak ini adalah kotoran sapi. Karena kenapa digunakan kotoran sapi? Itu dikarenakan jumlah kotoran yang dihasilkan pada sapi itu lebih banyak dibandingkan dengan ternak-ternak lainnya. Setelah dimasukkan, nanti dia dicampur air. Kemudian didiamkan saja, nanti ada bakteri banyak yang tumbuh di kotoran ternak ini. Dari sini kemudian nanti muncul menghasilkan gas ini. Gas ini gasnya yang terbentuk adalah gas metana. Nah, gas metana yang terbentuk inilah yang nanti ini adalah gasnya posisi yang warna merah. Nanti disalurkan ke bagian alat masak, misalnya kompor misalnya. Maka nanti itu bisa dibuat proses pembakaran. Namanya gasnya adalah gas metana. Itu adalah pembuatan biogas. Kemudian unit pengolah limbah dengan penggunaan bakteri pengurai ini juga sama. Prosesnya hampir sama dengan pembuatan biogas. Tetapi kalau pada pembuatan biogas itu dia tempatnya tertutup. Jadi tidak ada lubang. Lubangnya itu hanya yang masuk ke dalam kompor. Kemudian sisanya adalah yang digunakan untuk membuang kotoran ternak ini. Nah, pada unit pengolahan limbah itu nanti bakteri pengurainya itu diberi aerasi. Aerasi itu gampangannya adalah oksigen ya, atau mungkin udara biasa pun sama, misalnya persis seperti pada akuarium yang dikasih gelembung-gelembung udara. Nah, sama seperti itu. Tujuannya agar bakteri pengurai ini dia tidak mati. Setelah itu nanti lama-kelamaan limbah-limbah itu nanti dapat diuraikan oleh bakteri yang nantinya bisa dibuang ke perairan atau alam tanpa mencemari dari alam tersebut. Kemudian dalam pembuatan keju, ini yogurt ya, ini adalah yogurt. Dalam pembuatan keju nanti ada dua. Salah satunya tadi ada Lactobacillus, kemudian ada Penicillium camemberti, sama Penicillium roqueforti. Nah, keduanya ini biasanya nanti digunakan untuk menambah cita rasa dari keju. Jadi untuk menambah cita rasa, maka ditambahkan jamur namanya Penicillium camemberti. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya nanti yang akan keluar di bioteknologi konvensional adalah namanya, kemudian hasilnya apa, itu yang pertama.
Yang kedua adalah jenisnya, yaitu apakah dia jamur ataukah bakteri. Rhizopus ini jamur, Acetobacter ini bakteri, Saccharomyces itu jamur, Aspergillus venti juga jamur. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini adalah bakteri. Penicillium ini adalah jamur, yang Penicillium. Biogas ini dia nanti pakainya adalah bakteri untuk biogas ya. Kemudian UPL, pengolahan limbah, ini juga bakteri. Penicillium ini adalah jamur. Jadi itu nanti yang akan keluar jamur atau bakteri. Kemudian yang kedua adalah spesiesnya dan manfaatnya bagi manusia. Jadi seperti itu pembahasan mengenai bioteknologi konvensional. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.